Sumber artikel tribunnews.com. Insiden kecelakaan yang melibatkan mobil pengangkut makanan program makan bergizi gratis MBG di SDN Kalibaru 01 pagi, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember lalu terus menjadi sorotan. Mobil tersebut dilaporkan menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa yang berada di halaman sekolah. Polisi mengungkap sejumlah fakta baru terkait peristiwa tersebut, baik dari kondisi sopir sebelum mengemudi, hasil pemeriksaan kesehatan hingga hasil uji teknis kendaraan yang digunakan untuk mengantar makanan MBG. Inilah fakta-fakta tentang kecelakaan mobil MBG menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dilansir dari tvnews.com. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Fredris mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan sopir mobil MBG Adi Irawan 34 tahun mengemudi dalam kondisi tidak layak karena kurang sehat. Dari temuan kami, tersangka sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi, kemudian jam 5.30 sudah berangkat mengendarai mobil tersebut, kata Erik dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Utara Jumat 12 Desember. Akibat waktu tidur yang sangat minim, Adi dinilai tidak fokus saat mengemudikan kendaraan operasional yang biasa digunakan untuk mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Tegas Erik, itulah yang menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut. Pada saat mengendarai kendaraan, tersangka dalam kondisi yang tidak layak sehingga berakibat fatal terhadap kejadian di SDN Kalibaru 01, tegas Erik. Meski mengemudi dalam kondisi kurang tidur, polisi memastikan bahwa Adi tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun narkotika. Hasil tes urin dan tes alkohol yang dilakukan terhadap tersangka menunjukkan hasil negatif. Setelah melakukan penyidikan dan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam pasca kejadian, polisi resmi menetapkan Adi sebagai tersangka. Saudara AI, kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki, ujar Erik. Atas perbuatannya, Adi dijerat pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Di sisi lain, Dinas Perhubungan atau Dishub memastikan bahwa mobil pengangkut makanan MBG yang digunakan saat kejadian dalam kondisi layak jalan. Temuan ini sekaligus membantah pengakuan awal tersangka yang menyebut kendaraan sempat melaju sendiri sebelum menabrak pagar sekolah dan para siswa. Kasat Pel, Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor atau UPBKB Cilincing Darti Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan tersebut. Mobil MBG tersebut diketahui merupakan kendaraan keluaran tahun 2023. Dari hasil pemeriksaan, Dishub tidak menemukan adanya kerusakan pada sistem pengereman. Ia menambahkan bahwa seluruh saluran hidrolik rem berfungsi normal tanpa adanya kebocoran. Selain rem utama, Dishub juga menguji rem parkir yang hasilnya dinyatakan masih dalam kondisi baik. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk memastikan prosedur operasional pengangkutan makanan MBG, jadwal kerja sopir, serta aspek keselamatan dalam distribusi makanan ke sekolah. Insiden ini menjadi perhatian serius karena melibatkan keselamatan siswa sekolah dasar, serta program pemerintah yang menyasar anak-anak. Aparat menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara profesional untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Dari kasus ini menjadi pelajaran ya, agar selalu waspada saat berkendara dan jangan berkendara saat mengantuk. Tapi ada kejadian naas yang lainnya yang melibatkan mobil MBG di Purworejo, Jawa Tengah, yang mana kecelakaan mobil MBG tidak berkereta api, 1 orang tewas. Suasana di sekitar perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Dewi, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo mendadak mencekam pada Minggu 19 Oktober 2025. Sebuah mobil operasional program makan bergizi gratis tertabrak kereta api Mataram hingga terpental dan terjebur ke genangan air di bawah rel.
Sopir dan seorang penumpang di dalam mobil itu turut tercebur. Satu orang diantaranya meninggal dunia. Mobil dengan bernopol AA8041UV tersebut mengalami kecelakaan sekitar pukul 10 WIB di titik kilometer 482+3 Daop 6 Yogyakarta. Mobil berwarna putih itu hendak melintasi jalur rel tanpa palang pintu di Desa Dewi. Tabrakan keras tak terelakkan membuat mobil terbentang sejauh belasan meter ke area genangan air di bawah jembatan rel. Menurut kesaksian warga setempat, Sarmanto, 47 tahun, suara benturan terdengar sangat keras diikuti dengan cipratan air di bawah jembatan. Tadi mobil itu sempat nabrak beton jembatan, terus langsung jatuh ke bawah. Airnya dalam, jadi penumpangnya sempat gak kelihatan, ujarnya saat ditemui di lokasi pada Minggu 19 Oktober. Dua orang korban yang berada di dalam mobil yakni RYP, sopir, dan NS Kenek. Keduanya sempat terjebak di dalam mobil yang sebagian tenggelam. Warga bersama petugas yang datang kemudian mengevakuasi korban. Evakuasinya sulit karena posisi mobil di bawah rel dan tergenang air, tambah Sarmanto. Kapolsek Bayan AKP Tulus Priyanto membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan korban RYP meninggal dunia di lokasi, sementara NS berhasil diselamatkan dalam kondisi kritis dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo. Benar, kejadian sekitar jam 10 pagi. Mobil operasional MBG tertabrak KA Mataram jurusan Solo Pasar Senen. Satu korban meninggal di tempat, satu lagi kritis, ujar Tulus di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, mobil MBG tersebut merupakan kendaraan operasional dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Boto Daleman dan dalam kondisi kosong tanpa membawa makanan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk apakah pengemudi sempat tidak mendengar klakson kereta yang melintas. Bagi mobil saat ini sedang dalam evakuasi dengan bantuan alat berat dan petugas dari PT KAI. Peristiwa ini sempat mengundang perhatian warga sekitar yang memadati lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi di bawah rel. Nah, kasus ini mungkin sangat miris ya, apalagi yang perlintasan tanpa palang pintu. Bahayanya memang sering terjadi kecelakaan yang serius bahkan maut. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu dapat menyebabkan kecelakaan yang serius bahkan maut. Kecelakaan ini sering terjadi karena kelalaian pengendara yang mengabaikan aturan keselamatan. Dalam beberapa kasus, pengendara kendaraan bermotor nekat melintas di perlintasan sebidang tanpa memastikan tidak ada kereta api yang mendekat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan fatal. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mendengar, melihat, dan berhenti sejenak sebelum melintas di perlintasan sebidang. Ya, ada kalanya ada juga palang pintu ya, biar tidak terjadi kecelakaan seperti ini. Apalagi sampai mobil MBG, bahkan pernah juga truk yang ditabrak mobil kereta api yang tentunya sangat membahayakan lah ya. Jadi waspada saat di jalan raya dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran ya. Momen mengerikan terjadi di Minecraft. Padahal niatnya mau bikin rumah, nggak taunya si besar ngamuk lagi guys. Waduh, gawat banget ya ini kejadian. Padahal kan maunya bikin rumah, tapi ditunggu desa gila ya.